Tapis. Tabik pun saya Yohana Kristi hadir untuk memandu podcast perdana kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Lampung yang bertajuk Talk About Phenomena in the Sea atau yang akan kami singkat menjadi Tapis. Untuk podcast perdana kami, hari ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Sekretaris Utama BMKG Pusat, yaitu Bapak Insinyur Budi Sutrisno MSc, dan Bapak Kabal 2, yaitu Bapak Hendro Nugroho SKMSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana nih kesan pertama Bapak melihat studio podcast kami? Terima kasih. Bagus sekali ya, bahwa ini merupakan suatu inovasi dari stasiun maritim di Bandar Lampung, dan saya mengapresiasi atas inovasi yang diberikan oleh teman-teman. Karena ini adalah dalam rangka bagaimana kita memberikan sosialisasi dan untuk supaya info-info meteorologi maritim bisa terdeliver dengan baik kepada masyarakat. Jadi saya sangat-sangat mengapresiasi hal ini. Terima kasih Bapak. Bagaimana dengan Ya, Kabal? alhamdulillah ini terima kasih sekali sama dengan Pak Sestama tadi bahwa Meteorologi Lampung sudah bisa membuat inovasi yang sangat baik ini, dan ini bisa ditularkan nanti ke stasiun-stasiun meteorologi, kalau perlu ke stasiun-stasiun yang bukan hanya meteo tapi klimatologi, geofisika. Jadi ini adalah suatu capaian yang luar biasa yang mudah-mudahan dalam edisi perdana tadi, kemudian edisi-edisi berikutnya Amin Pak. lancar dan semangat untuk terus berkarya dan berinovasi demi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang lebih baik lagi. Siap, terima kasih Pak Kabal. Saya mau nanya ke Pak Sestama ya Pak. Ya, silakan. Bapak kan dulu backgroundnya seorang syah bandar ya Pak di Tanjung Perak, Ya, Surabaya. pernah. Saya mau bertanya Pak, pengalaman menarik apa Pak yang pernah Bapak rasakan yang berhubungan dengan BMKG tentunya? Contohnya seperti kalau misalnya terjadi cuaca buruk Pak, apakah Bapak pernah menahan nahkoda kapal untuk tidak berlayar atau bagaimana Pak? Ya. Pernah nggak Pak? Tentunya pernah. Jadi gini, kapal itu tentunya dilengkapi dengan suatu peralatan yang mumpuni untuk berlayar. Demikian juga awaknya harus terdidik dengan baik, dan itu sesuai dengan ketentuan dari IMO. Nah, semuanya itu kan manusia yang mengupayakan, baik kapalnya maupun awaknya, termasuk kelengkapan keselamatan di dalamnya. Tapi jangan lupa bahwa ada sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai manusia, yaitu adalah cuaca. Jadi seperti kita menyetir mobil ya, kalau cuaca buruk, hujannya deras, kemudian banjir, tentunya kita akan berpikir ulang untuk melaksanakan perjalanan. Demikian juga dengan suatu nahkoda kapal. Dia akan mendapatkan informasi dari BMKG, dan alhamdulillah di Tanjung Perak, di mana saya pernah sebagai sabandar, koordinasi kita dengan teman-teman BMKG Maritim di Tanjung Perak itu sangat baik. Bahkan saya yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pak Taufik waktu itu, sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya merasakan sekali manfaat dan fungsi dari info stasiun maritim di Tanjung Perak. Karena dengan itu kita bisa menahan kapal, jangan sampai kapal itu berlayar dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Karena manusia punya kemampuan, oleh karenanya kita harus benar-benar memperhatikan alam. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, dan saya berharap ya stasiun meteorologi maritim di Panjang ini juga melakukan hal sama, dan saya yakin sudah melakukan hal yang terbaik lah untuk masyarakat, untuk keselamatan maritim.
di Provinsi Lampung maupun di seluruh Indonesia. Nah itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat terbaik buat masyarakat. Terima kasih Pak Sustama. Ya. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Kabal? Ya, Pak Sustama tadi sudah menceritakan panjang lebar ya pengalamannya. Saya sendiri background-nya geofisika, Oh, ya jadi nggak punya pengalaman di bidang maritim. Tapi saya melihat stasiun maritim sekarang sudah berkembang baik. Pak. Mm-mm. Sejak eh, adanya reformasi dari BMKG, bahwa stasiun maritim yang dikelola di Balai 2 ini kan ada Serang, kemudian Lampung, dan Semarang, Tanjung Priok, dan Kalimantan Barat. Nah, ini adalah harapan saya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada eh, cuaca nelayan, kepada para transformasi di laut. Jadi harus memberikan informasi yang sebesar-besarnya. Jadi gini, besok kan SLCN ya, Iya. SLCN, bahwa kita membudayakan SLCN itu untuk memberikan informasi, merubah paradigma bahwa sekarang nelayan itu tidak tidak mencari ikan tapi menangkap ikan, dari menuju ke tangkapan ikan dan selamat. Dan ini adalah yang utama dari sosialisasi dari SLCN itu. Jadi kemudian yang kedua adalah stasiun-stasiun maritim ini saya harapkan untuk berinovasi lebih ya. Jadi pengamatan di laut itu kan tidak hanya tinggi gelombang, kemudian arus laut, tapi mendukung keselamatan pelayaran. Jadi keselamatan pelayaran di wilayah laut itu menjadi wilayah Indonesia itu adalah laut. Jadi itu harus dikawal oleh maritim. Sedangkan jumlah stasiun maritim sekarang kita masih sedikit. Itu tidak ada masalah. Jadi kita harus bersinergi dengan Sabandar, kemudian dengan pelabuhan, dan itu adalah kita harus membangun sinergi yang baik dengan mereka untuk memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat itu. Yang berhubungan dengan maritim Betul, ya Pak, nggih. stakeholder Iya, yang ada. iya. Ya Pak, terima kasih. Pak Kabal, boleh nggak Pak Kabal memberitahu sahabat Tapis nih, kan kita ada Balai 1, Balai 2, Balai 3, Balai 4, Balai 5 ya Pak? Kami mohon Pak Kabal memberitahu wilayah-wilayah mana sih yang tergabung di dalam Balai 2 yang berada di bawah naungan Pak Kabal. Iya. Jadi wilayah Balai 2 itu ada di 11 provinsi. Ada di Kalimantan Barat, ada di Bangka Belitung, ada di Jambi, ada di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan itu adalah wilayah-wilayah Balai 2. Dan koordinasi kita membawai 43 OPT. Jadi seluruh Balai 2 itu. Iya Pak, terima kasih. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, untuk Bapak Sestama dan Bapak Kabal. Harapan dan masukan Bapak untuk kemajuan BMKG, khususnya BMKG di sektor maritim Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi gini ya, tentunya harapan BMKG yang tentunya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau BMKG tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, maka BMKG akan ditinggalkan masyarakat. Karena teknologi sudah berkembang sedemikian pesat, dan juga kalau kita lihat ya di aplikasi,
ada untuk ramalan cuaca dari eh, negara-negara lain, itu bisa kita download. Dan semua orang sudah bisa memakai dengan HP ini, bisa melihat apakah ramalan kita tepat dan akurat atau tidak. Mereka pasti akan membandingkan. Oleh karena itu harapan saya ya, BMKG jangan mau kalah, karena kita yang mempunyai ya peralatan di Indonesia, kita yang mempunyai sekolah STMKG, kita yang mempunyai anggaran dari negara, kita yang memiliki negara ini. Jangan sampai info-info MKG itu didapatkan masyarakat dari luar yang lebih tepat dan akurat. Itu jangan sampai. Kalau itu terjadi, ya akan sangat buat kita sebagai insan BMKG itu, kalau bahasa Jawanya ini nelongso. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa mempertahankan ya kinerja kita secara lebih baik lagi. Karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi sedemikian pesat, ya semua ada di dalam genggaman. Dan kita menghadapi para milenial ya, anak-anak muda yang haus akan informasi. Nah itu saja pesan dari saya, kita harus lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu saja. Siap, Terima kasih. Bapak. Bagaimana Pak Ya. Kabang? Jadi hal seperti ini yang adalah inovasi. Jadi manfaatkan seluruh media sosial yang mungkin. Ya YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kemudian podcast. Ini adalah sesuatu yang mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi hal-hal ini harus di-upgrade, tapi harus konsisten. Kalau nggak konsisten, buat apa gitu loh. Jadi kalau hari ini ada, kemudian lama nggak ada, terus ada lagi, nah itu masyarakat akan menunggu. Gitu. Jadi ini harus konsisten, pesan saya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sestama tadi, bahwa dari informasi cepat, tepat, akurat, itu harus dari info-info MKG dan media-media sosial itu harus digencarkan. Media cetak pun digencarkan. Jadi ini kalau bisa sebulan sekali atau seminggu sekali lah. Dan setiap ada fenomena cuaca maritim. Jadi kan ini menjelang musim hujan ya. Ya, ini kan fenomena-fenomena cuaca itu kan sangat besar. Nah, ini harus digerakkan, kalau perlu mengundang stakeholder yang terkait, dan itu bisa diajak untuk bagaimana bersinergi dengan BMKG. Ya, makasih. Yang penting harus tetap diupdate terus Iya, ya betul. Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana sahabat Tapis? Semoga bermanfaat informasi podcast hari ini. Sebelum kita menutup podcast, kami dari Stasiun Meteorologi Maritim Lampung mempunyai bingkisan atau cindramata untuk Bapak Sestama dan Bapak Kabang. Ya, Kami mohon makasih. kesediaannya. Terima kasih.